Businessman Opinion. Mitra bisnis, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi menerbitkan peraturan yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik atau medsos seperti Google, Meta, TikTok, X, dan sejenisnya mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali anak sebelum anak dapat menggunakan produk, layanan, dan fitur mereka. Nah, hal ini diklaim dilakukan untuk melindungi anak-anak dari hal-hal buruk di dunia online. Menurut Anda, apakah peraturan ini bisa terlaksana atau hanya omong-omong saja? Silakan di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, kalau menurut saya sih ini peraturannya apa ya? Ya seperti yang sebelum-sebelumnya lah, cuman omong-omong aja, habisin anggaran daripada mereka nggak ada daripada mereka waktunya kosong, akhirnya bikin rapat-rapat yang ujung-ujungnya tong kosong berbunyi nyaring, Mbak. Apalagi sekarang kan anak-anak sekarang tuh udah pada pinter, Mbak. Mereka aja kadang-kadang misalnya kita di rumah langganan internet kan kita udah blokir tuh situs-situs yang kira-kiranya mungkin agak-agak nakal. Tetap aja mereka cari celah VPN yang gratis atau apa segala macam. Apalagi ini yang kayak TikTok, Instagram segala macam yang menurut anak-anak zaman now itu lebih lebih bisa dipakai untuk mempromosikan diri ya, entah itu kenalan produk atau cari kerja segala macam. Saya rasa ini agak susah sekali, Mbak, gitu. Apalagi di internet di negara kita kan banyak celahnya. Banyak sekali bisa dimasukin, entah itu untuk kegiatan positif maupun negatif. Jadi kalau menurut saya sih daripada bikin peraturan kayak gitu, lebih banyak mereka tuh rapat membuat bahasan yang yang sekiranya bermanfaat bagi rakyat Indonesia lainnya gitu. Gini, memang ini nggak akan jalan. Nggak mungkin jalan. Karena mental manusianya juga itu nggak memungkinkan ini semua jalan. Kalau bicara teknis, bisa jalan. Jalan. Jadi konsep IKTP itu tahun 90 itu saya yang buat. Orang ketika bertanya-tanya bagaimana itu bisa. Hanya untuk menjalankannya karena ini negara penyamun, nggak jalan. Nah, teknisnya gini nih, saya jelasin. Kalau pemerintah mau teknis ya, walaupun teknis ini nggak mungkin dijalankan pemerintah, karena semua penyamun. Kalau secara teknis mau dijalankan, pertama-tama dia harus mengintegrasikan database IKTP ke Polri Cybercrime. Mereka Cybercrime Polri itu punya data untuk mengejar hacker-hacker atau teroris ya, yang mereka bisa masuk ke Kominfo. Mereka punya otoritas cyberspace, cyber Polri itu. Ya. Jadi itu di link database-nya antara IKTP di bawah Departemen Dalam Negeri dengan Kapolri. Nah, konsekuensinya begini, semua penduduk Indonesia ini harus register ulang nomor handphonenya dengan menggunakan IKTP. Jadi anak yang belum punya IKTP nggak mungkin kan masuk. Logikanya gitu kan, teknisnya gitu kan, gitu loh, nggak bisa masuk. Termasuk Mbak Mary harus daftar ulang kalau misalnya belum pakai IKTP. Nah, di bawah 17 tahun ke filter, kesaring deh, nggak bisa masuk. Nah, lantas begini pertanyaannya, bagaimana kalau ada tugas sekolah, anak-anak sekolah itu perlu internet? Nah, itu pertanyaan kedua kan. Oke, bisa. Caranya gini, untuk TikTok itu harus daftar. Untuk Google yang ada porno-pornonya itu harus melewati servernya Cybercrime Polri misalnya. Atau bisa apa yang ada di Cybercrime Polri servernya ada juga di Menkominfo. Nah, jadi kekerasan, masalah pornografi segala macam itu, konten-konten itu bisa difilter di situ, di kedua itu. Di server itu. Jadi nggak bisa sendiri Menkominfo, harus ada
database dari Depdagri, catatan sipil. Jadi bisa kelihatan. Nah, apakah ini bisa dibuat? Nggak bisa. Mau kosong. Ini negara negara penyamun, nggak bisa. Itu aja, makasih ya. Ya, saya merasakan ya ini ya dampaknya karena saya mempunyai anak. Cuman memang agak susah ya. Karena udah perkembangan teknologi saat ini itu, menurut saya anak saya itu lebih jago dari saya. Iya benar. Karena saya udah ngalamin ya, saya udah pakai kayak Bardi, Deko, sampai Deko untuk kontrol jamnya, nyala internet kapan, mati kapan, akses apa yang bisa mereka dapatkan. Saya bisa lihat saya bisa lihat itu di Deko itu kan saya bisa lihat di aplikasi apa aja website yang mereka buka tuh. Kalau saya lihat saya kira-kira lihat ini berbahaya atau ini pornografi, saya blok di situ. Jadi dia nggak tahu saya blok nih di aplikasi Deko gitu. Sampai jam internet pun boleh beroperasi yang berapa itu saya udah lakukan gitu. Tapi tetap aja agak susah Mbak gitu, karena anak sekarang lebih canggih. Karena saya sekali-kali kan waktu itu saya bilang nak saya mau download ini nih, mau lihat film ini nih, cuman kayaknya susah nih diblokir ini kan. Saya kan kadang kan download film ya, maksudnya karena kan saya kan langganan streaming kan nggak semuanya dapat kan Mbak ya. Karena ada film yang kita lihat bagus nih, tapi di aplikasi itu nggak ada gitu. Tapi kayak cari-cari bisa di download di sini nih, cuman harus berbayar. Kata harus berbayar atau gimana? Nggak usah Pak, ini gampang nih, kamu ganti aja VPN-nya. Hah? Kayak gimana? VPN dari negara luar gitu. Jadi benar kebuka semua Mbak. Nah gimana coba? Mereka lebih canggih. Benar. Itu. Jadi kita blok di dalam negeri, dia bisa ngambil VPN di luar negeri. Nah, VPN apa nih? Kita bingung VPN apa nih? Oh ini gini. Penjelasannya jelimet karena kan anak saya kan sekolah IT kan ya. Saya SMK-nya di komputer gitu. Habisnya dia sekarang kuliah juga komputer. Jadi dia lebih canggih dari kita. Itu. Ya paling pemahaman dari nilai-nilai normal yang kita tanaman ke mereka gitu, nilai tata sosial, tatanan tata krama. Diajak ngobrol aja lah ya Pak Andri ya. Iya begitu, kayak kita susah ngontrol kalau udah kayak begitu. Pemerintah aja sekarang aja kelabakan. Sekarang kita lihat aja penipuan online, jangan penipuan online ya, penipuan berbasis investasi online aja itu banyak sekali. Apa pemerintah bisa basmi? Nggak bisa. Itu apalagi kita yang masyarakat kayak begini gitu. Jadi menurut saya pemerintah itu lebih baik matangin aja lah undang-undang hukuman mati dan perampasan aset itu lebih nyata di depan mata itu daripada kayak begini gitu aja. Itu kalau kayak gini biar orang tua aja yang ngontrol lah, walaupun orang tuanya kewalahan gitu aja. Menurut saya mungkin yang memblokir itu pemerintah aja. Yang kan porno atau penipuan atau apa gitu, atau yang mencelakakan anak-anak itu. Karena kalau orang tua misalnya itu lebih gaptek dibanding anak-anak gitu. Anak-anak bisa membuka blokir gitu. Kemudian anak-anak juga jangan dibatasi kepintarannya gitu. Karena sekarang AI itu udah begitu dahsyat ya, maksudnya teknologi itu majunya pesat sekali. Kalau anak-anak nggak boleh kan kasihan, nanti malah makin penasaran ya Bu Teti ya. Terus dianggap kuno gitu, nggak tahu apa-apa, blow on gitu. Nah kalau suruh Google, medsos itu untuk minta izin orang tua, apa mereka tahu orang tuanya tuh siapa gitu. Kalau dibohongin juga nggak tahu. Ya kan? Siapa tahu ngisi aplikasi anaknya sendiri ya kan? Iya, kadang-kadang pemerintah tuh aneh. Harusnya tuh kalau bikin rencana tuh lihat dampaknya, lihat untung ruginya dan sebagainya gitu. Jangan sembarang ngomong-ngomong gitu. Nanti jadi kritiknya banyak. Makasih ya. Iya, ini pemerintah kadang bikin peraturan yang nggak jelas terus ya. Anak umur 7 tahun aja sekarang udah les coding dan lain-lain. Harusnya ini kan pemerintah yang mensortir aplikasi-aplikasi yang nggak benar ya. Itu buat apa itu kerjanya? Orang tua lagi. Indonesia ini kan banyak ragamnya. Ekonominya ada yang ke bawah banget, ada yang menengah.
nggak semua orang tua tuh ngerti komputer. Iya. Ya, jadi harusnya dari pemerintah langsung itu kerja, jangan buat peraturan ini itu tapi ya kayak orang bodoh gitu. Itu mendingan nggak usah jadi pejabat deh, karena nggak ngerti. Mereka juga sepertinya nggak ngerti itu, hanya bikin oh begini tapi nggak tahu perkembangannya seperti apa. Mereka tuh nggak ada riset dulu sepertinya, hanya membuat peraturan seenak udelnya mereka gitu. Oh ini harus gini, harus gini. Harusnya membuat peraturan itu ada risetnya dulu. Ya. Gitu. Jadi harus jadi tepat sasaran. Gitu Bu. Oke. Harusnya judi online dan pornografi itu dari pemerintah yang harus sortir Sudah ya. disortir ya, dibatasi ya. Iya. Jangan orang tua mana ada yang ngerti sih gitu ya. Itu sih. Mungkin kalau kita lihat pemerintah itu kan punya niat baik, Ya. mau kerja, ya. Jadi ya sebagai rakyat ya kita udah sepantasnya tuh harus support ya, harus support. Cuma dalam hal ini saya mau memberitahukan, barangkali ada pejabat juga yang mendengar, jangankan di persetujuan orang tua itu diadakan gitu ya. Kita aja sekarang yang punya nomor WhatsApp ya, itu seringkali dikirimkan tautan-tautan yang grup-grup porno gitu loh. Dan ternyata kita buka beneran dapat itu gambar-gambar, ada video syur, ada gambar-gambar ABG, semua tuh bangsa remaja-remaja SMP, SMA sudah jual diri ya, biasa-biasa aja gitu, cuma telanjang, pegang-pegang anunya, pegang-pegang alat vitalnya, terus di WhatsApp itu bisa tersebar gitu loh. Grupnya itu sebebas-bebasnya gitu, dan kita juga tidak tahu itu datangnya dari mana. Kok tiba-tiba nomor kita ada ajakan masuk ke grup ini, nanti tautinnya ke link ini. Nah coba kita bayangkan kalau semua nomor yang ada di ini terus kita nggak bantu pemerintah support juga, itu jadinya gimana? Nah kalau saran saya, mungkin pemerintah harus aktif mempromosikan nomor-nomor yang boleh jadi pengaduan ketika kita dapat tautan-tautan yang sifatnya kayak gitu-gitu. Langsung kita juga bisa blokir? Bukan blokir, kita bisa langsung informasikan ke departemen Kominfo kali ya. Laporannya, pengaduan ya. Iya, supaya itu langsung dilacak dan ditelusuri dan dicari orangnya, supaya enggak, itu banyak sekali loh, kasihan itu saya lihat itu anak-anak SMA tuh, sepertinya mereka udah tereksploitasi ya. Mungkin ada tawaran-tawaran yang menarik atau gimana gitu. Iya. Ya. Ya kalau saya bilang sih ini kemungkinan besar sih jadi omon-omon aja ya. Karena lucu gitu loh, cuma konsen dari parents saja itu apa yang diinginkan gitu loh. Kalau lihat dari Australia, China, dia lebih spesifik, dibatasin sehari cuma berapa menit gitu loh. Ya kan. Kalau soal mengetahui dari pihak orang tua, sebenarnya itu di fitur Google itu ada namanya Google Family, Pak. Oh iya, betul. Jadi di-install di handphone anak. Jadi orang tua tuh bisa mengawasi. Gitu loh. Jadi dia install app apa saja. Penggunaannya berapa lama, misalnya app tersebut, misalnya main game ini 50 menit, main ini app Facebook berapa menit gitu, bisa ketahuan itu. Emang lebih spesifik isinya sih belum bisa ya, cuma minimal bisa mengetahui lah gitu loh. Jadi yang dilakukan oleh Komdigi itu saya rasa agak terlalu ini ya, hanya untuk istilahnya memberitahu bahwa dia punya kuasa gitu kepada medsos asing ya atau lokal itu untuk tunduk gitu loh. Mungkin buat kasih upeti atau apa kita juga nggak tahu ya gitu loh. Katanya minta izin orang tua, Pak ya. Ini
kita bicara kalau di kota-kota besar kan boleh dibilang udah pada melek teknologi lah ya. Karena kalau yang di daerah-daerah gitu kan, mungkinnya udah punya duit, punya handphone gitu kan. Iya. Terus dia minta izin sama orang tuanya kan gaptek. Yang ada sama anaknya, ya ini tolong di oke Pak, ayah ini oke, ini oke gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Susah gitu Pak. Iya. Jadi ya yang penting kalau kata saya sih edukasi di masyarakat itu ditingkatkan aja gitu tentang bahayanya medsos, bahayanya internet gitu aja kalau kata saya sih. Sama kayak tadi ya saya setuju yang tadi belakangnya kan tadi misalnya akhirnya minta upeti gitu kan ya mungkin aja kali ya. Sekarang juga saya bertanya Pak, kemarin ini kan katanya iPhone 16 kan ribut-ribut nggak boleh masuk, harus bikin pabrik, harus apa. Nah sekarang boleh masuk tuh kenapa kayak ini ya? Karena udah bikin pabrik Pak, kabarnya Pak, di Batam. Oh gitu ya, secepat itu ya Pak ya? Secepat itu ya? Iya. Oh ya syukurlah kalau memang begitu deh. Tapi ya pasti sih ada amplop-amplop juga lah maksudnya. Saya pikir ya boleh-boleh aja. Bikin aturan seperti itu. Tapi saya kok meragukan efektivitasnya ya. Tapi sebenarnya kan misalnya itu kan YouTube kan sebenarnya ada yang YouTube Kids, ada pembatasan. Betul Pak. Google juga ada. Jadi ya oke-oke aja sebenarnya. Jadi mau peraturan itu ya oke-oke juga, tapi efektivitasnya kok saya agak ragu ya. Nah, sebenarnya yang lebih sebenarnya lebih bagus itu Komdigi itu, ayolah perhatikan big data kita. Betul karena Pak. zamannya ini udah zaman digitalisasi, anak-anak itu ya kalau mau ngatur ya dibatasin lah jamnya seperti di Cungko itu kan kayak gitu. Jadi ya memang jangan sampai sisi negatifnya, tapi yang namanya digitalisasi itu melek internet segala macam itu penting banget. Itu sadar nggak sadar itu membuka wawasan, membuka horizon gitu. Kalau ngomong game aja itu kan kita sekarang yang namanya itu mendunia loh, bukan itu aja. E-sport itu udah diakui seluruh dunia. Iya, betul. Memang ada yang namanya edit ya. Ya memang anakku aja sampai malam terus, aku suka ngomel juga. Tapi ya cuma tegur aja, cuma perhatiin waktu. Jangan sampai kayak gitu-gitu aja. Kalau ngomongin teknologi, apalagi situs-situs pornografi judi online itu banyak beredar di sertifikat. Terus organisasi PMJ kan ada, katanya masih ada 13.642 situs judi online sekaligus ada pornografinya gitu ya. Kalau tidak salah begitu. Saya cek tuh memang masih banyak dan mudah diakses kok. Namanya macam-macam, dicari di Google aja bisa engine-nya gitu. Terus Yahoo engine, Amazon engine dan lain-lain, ternyata banyak gitu ya. Memang sih ada yang nanti diblokir tuh, karena kita ngeliat terus nanti diblokir, besoknya ada lagi nongol lagi gitu ya. Jadi ini diblokir beneran cuma blokiran, jadi kan pertanyaan seperti itu. Lalu kalau servernya diputus, ya udah nggak bisa lagi. Ya kan teknologi servernya itu tergantung, kalau servernya nggak boleh berlaku di Indonesia diputus ya dia nggak bisa di Indonesia kan seperti itu. Kalau diblokir aja dia masih bisa bentuk alamat yang baru di bagian belakangnya biasanya. Belakangnya jadi ganti dari .com, diganti jadi net, jadi TV.tv, .tip, macam-macam. Iya. Depannya sama semua, bisa udah diganti bagian belakang setelah dotnya itu titik. Misalnya sarang film lalu diganti dotnya biasanya harga jadi cam atau jadi net atau jadi apa. Kalau kamu udah gampang diblokir tuh langsung yang kom tuh, tapi yang lainnya belum tentu keblokir. Namanya banyak kok. Dan ini tergantung keseriusan dari pihak pemblokir atau pemutus server. Jangankan buat peraturan anak kecil nggak boleh ini itu, harus izin orang tua. Memang sedikit anak kecilnya yang pakai ini kan enggak. Lalu bisa dikontrol per anak kecil, apa iya alatnya ada sebanyak anak kecil se-Indonesia. Karena dikontrol banyak, membutuhkan alat yang banyak, anak kecil yang banyak kok. Lalu
oh dipakai program bisa AI katanya. Nanti kan yang umur sekian karena AI yang dibuat udah nggak bisa pakai tuh. Kan tahu sendiri AI, jangankan AI itu yang pajak ke arah teks itu aja kadang sulit ini dipakai. Itu kalau di Indonesia ya, program ini program itu sulit. Apalagi AI gitu kan. Namanya doang sih keren, program ini program itu, ternyata nyatanya prakteknya kan tahu sendiri masalah, bukan seperti itu. Ini tergantung ke yang pihak berwenang, Komdigi atau polisi cyber atau apapun itu. Kalau hanya buat peraturan batas sekian nggak boleh, bataskan nggak boleh, apa iya nanti nggak bobol? Pertanyaan yang pertama. Yang kedua, misalkan situs servernya nggak diputus, kalau hanya diblokir ada lagi, kalau diputus kan biasanya nggak bisa lagi berlaku. Ya sama juga bohong, ada lagi bisa diakses mudah lagi, ada lagi bisa diakses mudah lagi. Kemungkinannya seperti itu kalau teknologi komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya omon-omon, Ben. Jadi kadang dia peraturan apa kabinet merah putih kan mereka keluarin peraturan nggak mikir 3 kali atau 4 kali ya. Kenapa nggak ngurusin soal itu atau yang judi online itu, aduh berantakan, Ben. Itu hanya mungkin ada ujung di balik puyung hai kali, Ben. Benar? Iya. Jadi kadang-kadang peraturan ini pejabat kita, menteri diketahui sama rakyat kecil dong, bener nggak? Mana bisa kita nih, walaupun saya nggak itu ahli gitu ya, sampai canggih, orang udah mau ke bulan kita masih datang ke matahari ya, ya? Bukan ke bulan. Nggak usah programnya beda. Oke, langsung to the point. Yoi. Saya sih kritis ya orangnya ya. Kalau melihat kebijakan pemerintah ini, wacana ini ya, itu sebenarnya hanya omon-omon. Jadi bener yang dikatakan komentator sebelumnya itu Kong Jansen itu bener banget itu. Tahu nggak? Ini tuh untuk mengalihkan isu ini ijazah palsu, karena ijazah palsunya itu lagi diserang habis-habisan. Nah, jadi inilah salah satu ya mungkin topik yang biar inilah mengalihkan gitu ya, biar keperhatiannya tuh kepecah gitu, nggak cuman ke ijazah palsu. Nah, kemudian jadi pemerintah ini licik banget sebenarnya kalau saya perhatikan. Banyak wacana-wacana itu sebenarnya untuk mancing masyarakat. Bagaimana responnya gitu loh. Nah, mereka sendiri kadang kelihatan bodoh banget ya. Dikirain masyarakat atau rakyat Indonesia juga bodoh-bodoh seperti mereka ya. Nah, jadi ngambil bikin kebijakan juga yang enteng-enteng, asal-asalan gitu loh. Sementara memang ada yang lebih urgent seperti judi online yang seperti Kong Jansen sampaikan itu bener banget itu. Yang mana yang urgensinya nggak ini. Nah, memang anak sebaiknya juga dibatasin, tapi itu sebenarnya hal yang sangat mudah sekali. Kementerian Kominfo dan itu di sana ahli-ahlinya juga banyak sekali, saya tahu sekali. Nah, tapi tergantung keseriusan dan ke apa istilahnya actionnya bener nggak gitu, atau cuma omon-omon gitu loh. Ya gitu sih kalau menurut saya, ini pengalihan isu aja. Begitu. Kebijakan bagus harus dipikir serius. Cakep. Agar implementasinya bagus dan negara tidak salah urus. Nah, itu dia masuk. Jadi Komdigi kan sebentar tempo hari lebih pertama kali gebrakannya judi online ya. Benar. Jadi kalau lebih bagus kalau difokuskan yang satu-satu dulu deh. Kalau mau banyak kemauan nanti malah nggak dapet apa-apa gitu tuh. Kan kalau kita pikirin ya, kalau masalah yang tadi ya masalah anak-anak itu ya, itu orang tuanya sendiri kadang-kadang masih kurang kooperatif ya. Bayangkan aja anak kecil suka dikasih gadget untuk supaya nggak ribut, nggak cerewet, dikasih YouTube. Benar. Benar. Jadi kalau mau ngawasin yang itu kan di luar kemampuan ini Komdiginya. Jadi lebih bagus pikirin yang lebih penting itu judi online itu benar. Fokus ke situ dulu deh daripada ngurusin yang kagak-kagak lah, yang rasanya susah untuk diimplementasikan kan. Itu aja sih. Kayaknya semua sepakat omon-omon nih. Sebagian besar komentarnya omon-omon. Iya, satu suara, nggak kayak kemarin bro, pro kontra pahlawan. Hari ini omon-omon kayaknya bulat suara aklamasi judulnya.
Iya nggak? Jadi sah nih undang-undang perampasan aset aklamasi, iya nggak? Kacau dah bro. Bener sih. Kalau dibilang omon-omon supaya kelihatan kerja sih bener sih bro. Seolah-olah. Sebenarnya kalau bicara dari Google-nya sendiri, tadi sempat dengar memang beberapa kali kayak handphone anak gua nih bro. Iya. Waktu kita login masukin tanggal lahir aja udah kena parental sebenarnya. Iya. Sudah ada kena pembatasan ya. Jadi udah. Jadi mungkin pemerintah biar kelihatan kerja, mungkin. Wih, supaya nggak dibilang makan gaji buta lah bro. Maksudnya kan gitu ya. Ya nggak. Jadi terkesan dibikinlah undang-undangnya, dibikinlah peraturannya gitu. Peraturannya model bagaimana, yang penting ada dulu judulnya, ya enggak? Ada, Komdigi kerja nih, gitu. Supaya mungkin bisa nutupin kasus ini, judulnya ketutup. Masih rame soalnya. Nggak hilang-hilang masalahnya itu. Jadi biar lancar jaya kayak PO bus itu bro. Iya, jadi kalau dia kelihatan kerja seolah-olah yang judulnya itu bisa ditutup-tutupin. Jadi ya udahlah, kita ada kerja nih buat rakyat. Tapi ujung-ujungnya perputaran duit judul juga kenceng juga bro. Ya nggak? Nah kalau gue ngeliatnya sih ya mungkin di situ kali ya bro ya. Ya nggak? Nah iya, lu nggak mau jawab gue iyain aja dah. Gue kira hari ini temanya juga omon-omon lah bro. Habis iseng amat. Itu orang tua itu ada dua jenis. Satu yang gaptek. Disuruh anaknya disuruh minta persetujuan orang tua juga kagak ngerti. Iya. Satu lagi orang tuanya lebih lama main medsos dibanding anaknya bro. Ini gimana bisa ngelarang bro? Iya. Iya nggak? Orang tuanya ngelarang anaknya lihat maknya main terus. Ya kan? Karena ada satu quote yang sangat bagus. Anak itu adalah pendengar yang paling jelek. Iya. Tetapi anak itu adalah peniru orang tua yang paling bagus. Iya. Nah persoalannya gue mau tanya bro, kalau pagi-pagi lu keluar rumah ya, begitu ketinggalan handphone lu langsung putar balik nggak itu mobil? Betul, pasti balik. Itu dia. Iya. Jadi kadang-kadang itu kita nggak bisa lepas dari handphone. Belum tentu harus perlu amat, tetapi kita nggak bisa lepas karena di handphone itu udah begitu mengikat manusia. Ya kan? Ya. Kadang-kadang suka lihat orang yang waduh sibuk banget, itu handphone nempel di kuping, kayaknya lagi ngomong dengan siapa, tapi kadang-kadang cuma nempel-nempel doang. Dipanggil kayaknya sibuk banget pencet-pencet handphone, padahal dia scroll doang, ngeliat aja. Itulah yang terjadi. Belum lagi kita lihat di rumah makan, di restoran, kadang-kadang supaya anaknya diem, punya 5 anak semuanya dikasih handphone. Iya toh? Iya. Belum lagi sekarang di handphone ada permainan yang satu di Indonesia, di Jakarta, yang main dengan dia entah di negara antah belanta yang mana kita nggak tahu. Iya. Teknologi udah begitu maju. Sementara kalau Komdigi memberikan peraturan seperti gini, ya peraturannya seperti ada dan nggak ada. Peraturannya peraturan basa-basi, bro. Sesungguhnya kalau bikin peraturan langsung saklek tegas. Jam sekian sampai jam sekian langsung diblok gitu loh. Nggak bisa diakses, udah selesai. Aturan-aturan seperti itu yang kita inginkan. Supaya mencegah anak-anak usia tertentu itu mereka nggak bisa akses pada jam tertentu yang mereka harus belajar dan lain-lain. Ya at least lakukan gitu. Tapi kalau ini memang saya pikir ya tanggung-tanggung bro. Iya kan? Ya. Jadi ya saya khawatir nggak efektif. Anggap Komdigi hanya omong-omong aja udah bro. Iya, ini jadi kalau dari pernyataannya ini kan berarti dibutuhkan pendampingan orang tua lah istilahnya ya. Itu kategori anak-anak ya gitu. Tapi kan faktanya orang tua di Indonesia ini kan terbagi atas 3 bagian. Saya kelompokkan ya. Pertama,
orang tua yang mengerti ya, yang keterampilan digitalnya baik, dan dia juga bisa mendampingi anaknya dengan baik juga, ya kan, yang pertama. Terus yang kedua, orang tua yang keterampilan digitalnya baik, tapi dia nggak bisa mendampingi karena sibuk, ya kan. Terus yang ketiga, orang tua yang tidak memiliki keterampilan digital, bahkan handphonenya aja handphone biasa, tapi anak-anaknya diberikan handphone smartphone, ya kan. Bagaimana dia mau mendampingi, mau mengawasi secara benar, sementara dia sendiri aja tidak memiliki keterampilan digital, ya kan. Gitu. Jadi gini, di era saat ini, ya kan, generasi alpha, ya kan, mereka ini kan kalau kita larang, mereka tanya kenapa, kita bisa menjawab, Bung Anto. Kalau kita nggak bisa jawab, dia rasa ingin tahunya sangat besar. Dia cari tahu sendiri, Bung Anto, cari tahu sendiri, ya kan. Gitu. Jadi kalau kita larang, kita harus berikan alasannya, nggak hanya larang aja gitu, ya kan, gitu. Begitupun dengan Komdigi ya, Komdigi. Ini kalau misalkan dilarang, ini yang untuk anak usia di 18 tahun ke bawah belum bisa akses yang seperti ini, harus izin orang tua dan sebagainya, gini nggak bisa. Itu sebaiknya Komdigi juga sediakan alternatif. Jangan hanya nggak boleh, misalkan seperti di YouTube ya, ada YouTube Kids, kayak gitu. Jadi mereka untuk sementara mereka masih kategori anak-anak, mereka belum bisa akses yang ini, tapi mereka bisa akses yang untuk platform anak-anak. Jadi alangkah lebih baiknya itu Komdigi, pemerintah bisa bekerja sama juga dengan platform digital untuk menyediakan platform untuk anak-anak. Itu karena ini udah era digital ya, kita juga nggak bisa kesampingkan hak anak atas informasi dan perkembangan digital yang positif ya. Jadi era digital ini anak-anak Indonesia juga di bawah usia 15 tahun itu juga di bawah usia 14 tahun perlu diperkenalkan teknologi seperti itu, gitu kan, gitu. Jadi dan ini kan berguna juga untuk proses belajar mereka juga, membantu mereka dalam belajar juga, seperti itu kan, gitu. Jadi saya rasa sih kalau untuk, mohon maaf, kalau hanya begini aja tanpa ada kerjasama dengan platform atau dengan lembaga pemerintah yang lain atau dengan orang tua dengan baik ya, maksudnya orang tua yang saya bilang terbaik atas 3 ya. Jadi nggak, di orang Indonesia tuh nggak semuanya bisa ngawasin dengan baik, karena mereka aja nggak punya keterampilan digital kan, gitu. Jadi tanpa itu semua, ya kan, saya rasa ini nggak akan efektif. Mohon maaf, saya rasa ini nggak akan efektif, gitu. Jadi saya rasa sih jangan sampai kita mau meniru negara lain, tapi kita kurang bisa melakukan secara efektif, gitu. Kita kebanyakan kita buat regulasi, tapi kita lemah di implementasi, lemah di pengawasan. Oke. Ya, tiba-tiba saya pengen komentar. Ibu tadi sudah bagus, lengkap. Saya cuma mau nambahin saja. Pak Anto pasti sangat ingat ya kasus Fufu Fafa. Itu kan diduga siapa? Itu adalah bapaknya seorang pimpinan, iya kan, diduga siapa? Dan sekarang menjadi seorang pejabat. Lah, jangan disalahkan medsosnya, Pak. Ya, itu gimana orang tuanya didik anaknya? Anak-anak saya juga pakai medsos. Tapi bagaimana saya mendidik mereka untuk belajar kerja keras dengan keimanan dan lain sebagainya, sehingga gak mengata-ngatain orang seperti itu, mengatai pejabat ngomong seperti itu, membuka-buka mungkin video porno atau medsos porno, ya itu kan balik lagi bagaimana kita orang tua kok. Saya sebagai orang tua yang punya anak-anak yang paling gede anak saya umur 19 ke 20, nomor 2 umur 18 tahun. Ya, bagaimana kita orang tuanya saja kita memberi contoh, mendidik anak-anak itu memiliki akhlak, ya, dan juga didikan di dalam agama. Kita negara berketuhanan yang maha esa, ya. Tapi kan faktanya yaitu diberikan contoh, akhlaknya kayak begitu,
bisa jadi wakil gitu. Mengerikan negara ini. Begitu saja. Tadi kan pertanyaannya bisa atau dijalankan nggak ini peraturan ya Kak? Tadi aku dengar kayaknya udah ngelebar sampai ke orang tua. Akhirnya aku jadi gini loh Kak, saya bilang ya, mohon maaf ya kalau ada yang merasa tersentil gitu ya. Saya ngeliatnya gini, orang tua belakangan fungsi mendidik dia lempar ke sekolah, fungsi mengajar dia lempar ke bimbel, fungsi mengurus dia ke ART atau mbak, fungsi kasih sayang dia lempar ke suster. Jadi semuanya diselesaikan dengan satu Kak, uang. Sementara si ibu dengan aktivitas, saya nggak sedang menyalahkan gitu loh Kak. Tapi itu fakta ya, banyak terjadi ya. Oke. Ya. Jadinya apa? Konsekuensi Kak. Anak akhirnya kehilangan kedekatan dengan orang tua. Terus saat makan, contoh ya Kak, anak dikasih gadget. It means apa? Orang tua sudah mengenalkan gadget padahal belum waktunya. Itu Kak. Jadi kasih makan daripada ribut, duduk gadget di depan sambil makan. Itu di restoran semua kita lihat. Salah nggak? Pro dan kontra sudah. Saya nggak dalam membahas itu. Lalu apa lagi Kak? Mbak pulang, nangis anaknya. Suster pulang, nangis anaknya. Berani diposting lagi di medsos. Gila nggak kalau saya boleh pinjam? Oke, lanjut lagi. Contoh. Anak nggak suka sayur, orang tuanya ngebela, nggak suka sayur dia. Hey, come on, saya mau ngomong saya. Tugas lu mengajarkan kasih makan sayur. Setuju. Bukan dia kagak suka. Kalau lu bilang suka nggak suka, semua kagak suka kan gitu ya Kak. Jadi kalau saya balik, ujungnya benteng pertama medsos itu adalah keluarga. Nah, saya ngebahasnya itu Kak, bukan ke kelanjutan atau enggak. Kalau orang tua berperan aktif seperti tadi Bu Akbar, saya yakinnya apa yang terjadi kita filter duluan Kak. Karena kita tahu ketika kita melepaskan tanggung jawab kita sebagai orang tua ke pemerintah, apa iya begitu? Sementara kita nggak yakin pemerintah benar menjalankan atau tidak. Tapi ketika kita yang memfilter kan automatically kita Kak yang menjadi garda terdepan menghilangkan apa yang namanya pergaulan bebas, narkoba, bullying, kan itu semua dari kita. Jadi pengaruh medsos, apa yang terjadi ke anak saya? Dedi, kok di sini begini, itu salah. Ketika anak mendapatkan informasi di handphone, dia menjadi kok berbeda dengan yang gue alamin ya. Iya, Dedi, itu nggak bagus. Ada pono-pononya, langsung keluar. Kan gitu ya Kak? Karena apa? Bentengnya di kita dulu. Saya selalu, betul tadi Bu Akbar, saya selalu memberikan Jimmy ketika anak-anak berprestasi. Kokoh, kalau kamu cum laude segini. Kan gitu Kak? Karena kebetulan sekolah saya yang di Menteng, yang ada skema cum laude Kak. Jadi anak-anak ter-appreciate. Dan ada batas, kita orang tua nih ya, ngelepasin semua handphone ke anak kok Kak. Kacau. Terus mengharapkan pemerintah memfilter. Come on, gila nggak tuh? Kan gitu ya. Kita yang harus berperan aktif itu. Karena pada nyenggol orang tua sih Kak. Kalau menurut saya, mohon maaf ya. Regulasi pasti baik tujuannya. Pasti bagus. Apalagi touch-nya kan sumber dari segala sumber nih. Berangkat dari rumah kan. Anak bagaimana dari rumah. Cuma masalah implementasi, lagi-lagi implementasi. Kenapa tiba-tiba masalah regulasi dari si perusahaan-perusahaan besar? Apakah cari cara untuk bagaimana mereka merapat dan bikin deal-deal apa gitu? Itu lagi-lagi masyarakat nilainya begitu. Kalau emang aturan ini betul punya goals yang related, mereka akan mengkaji, mereka akan cari penyebab, musababnya, baru bicara solusi.
enggak bujuk-bujuk ngene lho. Pokoknya ngene lho, wis pokoknya aku sing duwe kendali bos ngene, wis pokoknya menganut. Wis ya enggak akan ada jalan lagi, enggak akan efektif. Undang-undang sekedar undang-undang sekedar wacana, jadi bacaan. Ketika ada yang terprosok, dia sodorkan sebuah pasal, sebuah ayat yang ini konsekuensinya, ini keharusannya, ini kewajibannya. Terus bagaimana dengan hasil? Begitu? Iya. Nah, maksudnya misalnya kalau kita buka Facebook nih, oh Anda adalah orang tua, Anda setuju membiarkan Anda mengakses sosmed ini gitu kan, kita centang setuju, berarti perusahaannya lepas tanggung jawab gitu. Ya kan sudah disetujuin kan sama orang tuanya, mungkin gitu maksudnya ya. Jadi apapun nanti impactnya ya kan lu udah setuju gitu. Iya, nggak boleh kayak gitu karena ya kan bisa juga nggak dari angle sana sih ngeliatnya ya. Oke, terus? Nggak bisa lah, itu kan orang tua nggak mungkin 24 jam sampai malam sampai pagi ngawasin, nggak bisa lah, apalagi yang orang tuanya dua-duanya kerja ya. Menurut saya sih kalau dari sisi perusahaannya sekarang kan udah ada AI, mereka bisa lah bikin AI-nya ini, misalnya ada challenge nih, kan ada misalnya anak-anak kan sukanya yang menantang gitu, challenge ini yang berbahaya sebenarnya AI bisa jadi konten itu nggak bisa langsung tayang gitu loh, jadi disaring dulu. Mungkin kalau misalnya sampai sekarang kan mereka kan kesulitan, kayak Facebook yang udah lama aja masih kesulitan buat nyaring konten. Mungkin kan butuh banyak orang banget, tapi kan sekarang udah ada AI, mungkin AI-nya semakin pintar, dia bisa filter nih sebelum konten ini dipublish. Harus perlu persetujuan gitu loh. Jadi konten-konten yang berbahaya yang kayak challenge yang nggak masuk akal, atau yang challenge yang berhubungan dengan yang judi atau tawuran atau apa, itu bisa dulu. Sebenarnya sih saya rasa mereka bisa sih. Jadi dari sisi perusahaannya tanggung jawabnya mereka ya itu. Cuma kalau dari tanggung jawab orang tua ya kadang susah ya. Kalau misalnya yang mereka kerja gitu kan, pulang kerja udah capek. Jadi kadang kalau mau ketemu, kadang ada yang lembur, ketemu anaknya udah tidur gitu. Jadi agak susah juga sih kalau mungkin ya orang tua ya dia sempetin waktu lah gitu untuk berbicara atau gimana gitu loh. Soalnya kalau zaman sekarang agak susah sih kalau kita mau menerapkan satu standar ya. Orang tuanya harus bijaksana, harus gini kayak susah gitu. Jadi dari perusahaannya aja lah, mereka gitu filter ya? Sendiri. Iya kan, kadang-kadang udah stres sama kerjaan sendiri kan. Ditanya aja udah emosi-emosi. Ini curcol deh Pak Teddy kayaknya deh. Aduh, kagak sempet papa gitu. Iya, jadi perusahaan teknologi ya harus ikut andil juga lah gitu loh ya. Saring-saring aja itu yang berbahaya. Itu aja mana. Oke, terima kasih Pak Sofyan. Selamat pagi. Gimana caranya itu ya, ketika Anda ditanya, Anda sebagai orang tua mengizinkan yang tik anak ya? Gimana caranya itu? Makanya itu omong-omong. Masih pakai itu ya, digital tanda tangan ya? Ya sekarang kan modelnya seperti itu ya. Kecuali gadgetnya anaknya itu dipasang password yang orang tuanya harus kasih dimasukin tiap kali main Facebook, itu rumit sekali. Capek ya. Complicated itu complicated sebenarnya. Pemerintah itu nyaring, terutama yang judi-judi itu loh Pak. Iya betul. Tadi aku baru cerita. Jadi anak temanku tuh main game biasa, tapi mungkin di situ kan sering ada pop up gitu ya, iklan. Mungkin dia klik. Akhirnya mungkin masuk dan orang tuanya kena tagihan 9 juta. Anaknya masih kecil. Nah itu. Ini sebenarnya yang begitu itu bisa dilacak loh sampai ditangkap. Saya ambil contoh ya. Saya punya masalah dengan bank tuh ya. Terus saya nanya ke bank nih, ini bisa diusut gak? Percuma Pak. Ini yang ngomong BCA loh, terus terang aja nggak apa-apa. Ya. Nggak bisa Pak, karena itu kan Bapak ke transfer gini-gini. Saya bilang kalau saya jadi pemerintah saya lacak loh, nomor rekening yang saya transfer itu kan bisa dicari orangnya. Kalau nggak ngapain ditransfer ke situ, duitnya dia juga nggak bisa ambil kan. Nah dicari sampai dapat, cuman nggak mau Bu. Maka saya bilang ini omon-omon, kan nanti ditanya kayak di aplikasi, we make sure you are human, put the code. Lah anaknya put the code kan sama. Gimana gitu loh. Saya bingung. Yang esensial tuh nggak dikerjain.
Yang omon-omon begini dikerjain. Kalau masalah porno ya gimana ya? Nggak mungkin juga sih. Dia anak remaja, you juga pernah remaja. Saya sih soal porno agak gini. Cuma soal judi loh yang memprihatinkan loh, Mbak. Itu ada yang gini, mau cari duit gampang, nggak usah kerja, gabung aja sama ini online apa segala. Aduh, saya bilang. Terus juga iklan-iklan sekarang ya, punya THR habisin beli handphone. Aduh, puyeng saya. Itu merusak banget loh. Serius. Itu yang pemerintah harusnya saring gitu loh. Aduh, capek saya. Setuju. Dan tugas pemerintah membuat aturan dan jangan malas menghimbau. Dan malas menghimbau ya. Satu, kalau mengenai itu untuk anak, saya masih ingat 2018 itu COVID, anak-anak itu kan belajar di rumah. Ya kan, terpaksa saya beli handphone. Beli handphone tentu beli kartu dan harus ada akun. Iya kan? Ibu, istri saya punya, anak-anak saya punya. Terpaksa kan pakai akun istri, ada persetujuan karena buat anak-anak ya kita setuju. Ya kan, artinya dari sistem dan teknologi ini sudah terbentuk dari udah lama sebenarnya. Di 2018 atau 2019 tuh. Artinya sebenarnya saya sampai sekarang bersyukur saya pegangin anak saya, handphone saya nomornya itu sampai sekarang nggak ada yang hal aneh-aneh. Biasa saja gitu artinya. Itu hanya mengulang-mengulang aja menteri yang baru 6 bulan kerja itu. Maksud saya. Maksud saya seperti itu aja. Kedua, kita ini kan masyarakat kepulauan, Bu. Delay information itu mesti dapat, Bu. Di Jawa, di Jakarta menghimbau dan begini. Tapi di Sulawesi, Kalimantan kan belum tentu terima pada hari itu juga. Meskipun teknologi canggih. Itu menurut saya, bagi saya namanya WA medsos itu bagian dari ilmu, Bu, harus kita lihat. Nah, untuk anak kita ya baik dan buruknya tergantung kita. Kembali kata tadi Pak Ade Tony itu, kembali ke keluarga. Memang basic elementernya semua dari keluarga. Jangan biarkan sekarang selama ini kita ada pembiaran terus, Bu, untuk keluarga kita, apalagi tingkat tinggi namanya politik, pembiaran, korupsi segala macam lah. Makanya kita kembali ke laptop keluarga itu aja. Ini dia punya peraturan yang ini kan sebenarnya kita kan ditekan sama Amerika, Donald Trump. Kabarnya kan nggak boleh pakai QRIS, nggak boleh pakai apa gitu kan. Itu semua ya baru dari luar. Sebenarnya yang sekarang ini sih udah bagus lah, nggak usah dirobah-robah lah. Tapi robah juga nggak apa-apa. Itu kita tunggulah, coba bisa dijalankan nggak itu? Komdikti ini kan Komdigi ya. Komdigi ini kan aturan baru ya. Tapi tujuannya itu untuk supaya anak-anak kita tuh tidak terpapar dengan virus-virus teknologi negatif, ya. Tapi menurut saya kalau di menurut pengamatan saya ya pada anak-anak ya, kalau WhatsApp dan apalagi yang model yang WhatsApp, Telegram, lain gitu. Telegram itu nggak banyak gitu, atau mungkin malah nggak pernah saya temukan. Yang banyak itu dari hasil pemantauan saya pada anak-anak itu adalah dari email pertama, yang kedua dari ini game. Game itu seringkali banyak situs-situs yang situs-situs porno ya. Betul. Kadang di situ ada apa tuh, nggak tahu judul atau apa ya, yang mereka nggak nyadar ngeklik. Iya, beneran. Atau dari film drama yang kita ambil dari luar itu ya. Kadang-kadang itu masuk itu iklan ya, kayak iklan. Iklannya itu atau situsnya. Wah, ini iklannya nih, klik situsnya keluar. Wah, saya bilang ini yang mestinya diawasi yang hal seperti itu. Kalau WhatsApp, WA atau Telegram atau ini jarang banget ya saya lihatnya. Paling yang ada ya sumbangan doang, yang dari sumbangan itu aja. Saya kira itu sih Nah, oleh karena itu menurut saya Komdigi ini tidak melihat lapangan dengan jernih, dengan baik, baru mengambil satu keputusan ya. Tapi apapun itu ya kita lihat aja lah. Menurut saya sih mungkin tidak terlalu tepat ya. Saya kira itu. Iya. Yang dilakukan FPG sekarang ini sebenarnya
2 tahun lalu di pihak Google sudah melaksanakannya sih Bu. Nah, jadi kita kan kalau kita membuat akun anak dulu zaman kita masih COVID itu kan kita suruh online kan. Nah, ini Zoom apa segala macam, mereka kan harus punya email. Nah, itu kita pada saat kita mau bikin email untuk anak, itu mereka sudah minta approval dari kita supaya email itu ditautkan sama kita punya email. Betul. Nah, sebenarnya ini adalah tindak lanjut dari Komdigi yang sebenarnya notabene harusnya dilakukan jangan sekarang sih ya, meskipun terlambat ya syukur dilakukan sih gitu bagi kita sih. Ya, memang karena apa? Karena ya, kalau kita lihat sekarang ini anak itu bisa ngakalin gitu loh, ya kan? Betul banget. Mereka lebih pintar dari orang tuanya emang sih. Setuju. Nah itu yang saya bilang tadi, mereka kan bisa ngakalin dari sisi tahun, umur segala macam itu mereka bisa ngakalin, tapi cuma harusnya ditambah juga dari Google atau mungkin ya operator lah yang melaksanakan gitu kan. Harus ada verifikasi wajah gitu loh, yang menyatakan bahwa misalkan nih anak sebenarnya yang membuat akun ini atau pengguna ini benernya umurnya sesuai dengan apa yang tercapture gitu loh. Ya dia harus ada salah satu yang buat mengkontra aja gitu loh Bu. Iya kan. Ya, nah di situ yang kita bisa kelihatan sebenarnya yang pakai ternyata ngakunya umur 17 tahun, ternyata anaknya baru umur 12 tahun. Dari sisi itu kan bisa ketahuan recognition dia kan. Iya. Ya kecuali ya plus minus paling tidak itu bisa dilakukan dari sisi artificial intelligence juga kita bisa lakukan gitu kan. Iya. Paling tidak ada nick ya, ada nick disertakan begitu mungkin itu akan lebih aman ya. Betul gitu loh. Atau mungkin misalnya juga nggak tahu. Sekarang kan KTP kan anak-anak juga punya KTP dari kita kecil juga. Gitu loh. Nah ini yang cuma nanti notabene juga harus dipikirkan juga pengumpulan data-data tadi gimana gitu loh ke pihak operator. Nah, takutnya salah gunakan juga kan. Nah itu juga harus dipikirin. Jadi verifikasi tadi untuk membatasi bahwa ini tidak hanya berjalan di tempat, ya perlu dipikirkan masa-masa dan berkelanjutan gitu loh. Konsistensinya harus ada gitu loh. Jangan cuma dibuat hanya sekadar wacana, habis itu selesai karena udah dibuat, udah itu ya tinggal say goodbye. Nggak tahu kabarnya gimana gitu, kelanjutan deh kan. Sama juga bohong gitu loh kan. Nah harapannya sih ya dengan adanya Bu Mutia Hafiz semuanya bisa berjalan smooth ya kan. Terus juga kita punya anak-anak dan juga orang-orang Indonesia secara keseluruhan juga mungkin ya bisa benar-benar orang tua juga lebih bisa paham gitu kan, dan bisa memonitor anaknya gitu kan. Jangan saya selama ini selalu bilang saya nggak tahu anak saya bisa buka email sendiri, akun sendiri, apa segala macam sendiri. Iya loh. Loh. Bahkan mereka bisa bikin email sendiri, kadang bingung kan, dan bikin akun lewat email itu. Kadang bingung sih emang. Atau udah dibuat pas sendiri. Nah, saya bilang lah, kalau kamu buat ya, udah diajarin. Nah, makanya saya bilang dunia ini kalau udah namanya berhubungan sama teknologi, ya kan dulu kita zaman yang kita belum kenal Google, sekarang kita kenal Google, semua YouTube segala macam, itu open source-nya kelihatan banget gitu loh. Semua orang bisa, yang nggak bisa jadi bisa, yang dari nggak bisa bisnis jadi bisa bisnis, nggak bisa marketing jadi marketing. Semua apa-apa bisa ditemukan gitu. Jadi tidak muncul kemungkinan bahwa apa yang dilakukan anak-anak itu bisa lebih hebat daripada kita. Cuma cara pembatasan tadi ya harapan tadi saya bilang tadi, tolongnya pemerintah benar-benar itu diketatkan dengan baik dan dipikirkan masa-masa gitu loh. Jangan hanya sekedar slogan atau hanya peraturan aja gitu sih. Itu menurut saya. Punya ide nick itu bagus. Jadi setiap anak-anak kita mau main apa itu, nih sekarang yang bahaya kita ini game online nih Mbak Dena. Betul. Ini parah game online ini anak-anak kita ini grup main, mereka bermain itu sampai 1, 2, 3, 4 itu mereka sampai begadang-begadang sampai lupa belajar Mbak Dena. Ya itu, saya minta Komdigi ya Mbak, nggak tahu siapa itu lah. Komdigi. Binatang apa Komdigi saya nggak tahu lah. Pokoknya Menteri Mutia Hafiz tolong. Binatang apa? Iya, habis ribet amat ngomongnya kita. Jadi Mbak Mutia Hafiz tolong itu di Mbak Nena ini bagus ini. Jadi setiap anak-anak ini nicknya dicantumkan saja kalau mereka untuk bermain itu. Jadi kan bisa memfilter nanti si Bejo atau siapa umurnya udah berapa, udah tahun dari nick ini.
Tapi bahaya juga Iya kan? sih Pak, kalau nicknya tuh ngider kemana-mana tuh nanti juga ada sisi lain. Nah, itu tinggal pemerintah lah mereka yang bagaimana untuk itu, yang salah satunya yang baik itu. Untuk supaya tidak bisa anak-anak kita bermain semau-maunya. Orang tua udah pasti memfilter kok, Mbak. Jangan dibilang orang tua tidak diam-diam saja. Justru orang tua sama anak-anak ini lebih canggih mereka. Betul. Walaupun betul kita ditongkrongin anak kita, mereka lebih, waduh, main sulapnya lebih jago juga dari kita. Bukan yang di sana saja pemain sulapnya. Anak kita lebih jago juga main sulapnya. Kalau kita tanya begini-begini, oh enggak, ini. Ah, kita malah kayaknya dimainkan. Iya, betul. Ya enggak? Ya. Jadi itu salah satunya mic itu harus, kalau bisa ya, kalau untuk mengakses yang lain-lain, untuk tadi Mbak Nena bilang, ya saya juga nggak bisa ngomong lagi deh. Tinggal gunanya pemerintah itu memfilter bagaimana rakyatnya ini, karena ini racun ini sudah banyak anak-anak kita ini. Coba semacam game online itu yang utama dulu lah. Iya. Lebih parah daripada narkotika. Iya. Game online ini buat anak-anak kita ini, kita lihat di mana-mana begadang-begadang. Mereka edik banget ya. Betul, begadang kita lihat di mana-mana berkelompok mereka main, aduh mabuk kita ngeliatnya. Sampai di rumah juga kayak begitu, mereka berkelompok main-main kayak gitu. Kita pikir apa yang mereka teriak-teriak atau main game online sampai nggak ingat waktu. Kita udah pada tidur, mereka masih aktivitasnya dengan itu. Itu yang utama dulu lah. Game online itu yang lebih parah daripada narkotika. Gini loh, ini bisa berjalan, tapi harus ada koordinasi ya antara kementerian. Karena ya anak-anak kita ini kan korban dari tidak adanya lapangan main loh saat ini nih. Sehingga ya mainnya cuma dari itu ke itu. Seringkali ketika main berisik, lalu orang tua akan bilang, "Oi, mainin nggak usah ngumpul-ngumpul, ayo di teras masing-masing." Ya nggak, apalagi yang dimainin kecuali gadget yang bisa dimainin di rumah masing-masing. Ini salah satunya. Bener sih. Atau kalau enggak emaknya, jangan panas-panasan ntar kamu hitam gitu. Nah, ini kan sekarang ini gor untuk bulu tangkis bayar. Ya kan, untuk voli bayar, semua serba bayar. Akibatnya uang jajan mereka itu kan nggak cukup kalau harus per jam, misalnya 30.000. Artinya kan dia harus PT-PT nih sama temen, kan gitu, belum minum dan lain-lain. Jadi itu yang harus diperhatikan, bahwa emang anak kita beda sama saya dulu, petakilan, main, emang luas gitu. Nah sekarang itu salah satunya dia kehilangan. Kedua, kadang orang tuanya juga sadar nggak sadar anak ngomong ya kita iya asal iya aja. Padahal mama matanya lihatnya ke grup ya gosip ini juga mencontohkan nggak bagus. Nah kalau sampai malam saya pikir kita orang tua punya wewenang di situ. Kalau saya sih prinsipnya kalau jam berapa saya matikan wifi. Gitu. Ini untuk mereka supaya tidur lebih awal. Anakku padahal udah besar ya, yang kecilnya itu kan kelas 3 SMP sekarang kelas 9. Di situ kita bisa membatasi, jangan sampai kita tidur tuh bocah di dalam tapi jari kemana-mana. Ya kenapa yang sekarang itu gampang emosi, gampang nggak terkontrol gitu ya? Karena kan dia walaupun di dalam tapi begadangnya kita nggak tahu sampai jam berapa. Beda di era kita, begadang itu harus di gang ya, main gitar, genjreng-genjreng udah temen. Sekarang enggak, di kasur mereka bisa begadang. Jadi pinter-pinternya kita jam 10 matikan wifi. Itu kalau saya gitu. Ya jadi kita juga harus memprotek anak kita. Pemerintah punya aturan ya memang harus punya, namanya negara masa nggak punya aturan ya. Tapi kita nggak bisa menyerahkan ke pemerintah gitu. Nah kalau tadi anak kecil punya KTP maksudnya KIA ya, kartu identitas anak kan dari kecil udah punya sampai menuju ke nanti 17 tahun gitu. Terus ada lagi kita arahkan ke hal yang positif, misalnya berdagang. Anakku gitu dari semua anakku dari SMP udah bisa cari uang nih. Keren gitu. ya. Iya karena dia harus tahu nih bahwa ngegame ini kan, saya sering bilang begini, Anda mainannya game tapi top up-nya pakai duit, senjatanya pakai duit kan gitu kan kalau sekarang. Iya betul. Iya kan? Sementara yang Anda main game, saya bilang mau menang mau kalah tetap aja mama yang ngisi yang bayar wifi, mama yang bayarin kalian ongkos sekolah dan lain-lain gitu. Jadi kita harus mengarahkan ke mereka. Dan satu lagi, setiap nilai sekolah kita bayar untuk memotivasi mereka belajar.
Saya setiap kali anak saya ulangan kah, UTS kah, ayo yang nilainya 9 mama bayar segini gitu. Iya, dia kan itu uang juga digunakan untuk beli sesuatu juga nggak minta ke kita jadinya. Gitu. Jadi ada effort mereka ya. Ada effort. Harus kita orang tua harus pintar-pintar di zaman sekarang. Kalau kita ini cuma masa bodoh-bodoh aja ya repot gitu. Dengerin dia cerita apa. Dengarkan di pulang sekolah bla 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 bla. Dengerin. Walaupun kita nggak semuanya ngerti, tapi setidaknya jangan semua nggak ngerti. Ya ini wacana ya Menko DJ ya. Menko DJ kita Ibu Putri Hafiz itu kan mantan jurnalis juga ya. Jadi aturan bagaimana ini kan back to tema ya Mbak ya, aturan bagaimana sosial media dalam hal ini ya Instagram, Google atau yang lain ya itu bisa dibuat sistemnya ya, buat sistemnya supaya anak-anak istilahnya dapat approval dulu ya, approval dari orang tua. Dari orang tua ya. Memang begini Mbak, catatan buat kita semua ya, mungkin buat kita yang pasti rata-rata sini sudah orang tua lah ya. Parenting skill itu tidak kita temukan di akademi ya, entah di pelajaran sekolah yang ya pokoknya yang formal lah ya. Nah, parenting itu juga sifatnya kita terus belajar ya, menyelami anak-anak. Kadang kalau kita punya anak-anak kan lebih dari satu, pasti karakter yang anak pertama dan kedua itu pasti beda ya, dan cara pendekatannya pasti berbeda. Anak perempuan dan anak laki-laki juga pasti kita punya pendekatan sendiri ya. Mungkin kalau anak perempuan kan kalau ngambek kan cukup tutup ya tergantung anak ya, cukup ngambek tuh tutup pintu terus wis ning jero ngono tuh ya. Kalau anak laki-laki ya wis keluar gitu ya. Yang paling susah yang tantrum anak perempuan yang pertama ya toh. Yang pertama ya, emaknya maksudnya. Jadi kalau anaknya tantrum, orang tuanya mesti waras gitu. Oke, terus. Nah, tadi seperti yang Pak Andres sudah sebutkan ya, ada 4 ciri ya, untuk orang tua yang otoriter ya, 4 pola asuh ya, pola asuh. Masing-masing sebetulnya tiap keluarga itu berbalik ya Mbak pola asuhnya. Mungkin kita bisa mencontoh dari orang tua, yang hal yang baik kita ambil gitu ya. Jadi tidak kita combine lah gitu ya. Nah kalau mengenai ini untuk sosmed, sosial media, sebetulnya tadi saya sepakat ya dengan Pak Andres katakan. Jadi sebetulnya aturan apapun yang dibuat itu sebenarnya sudah ada ya, tapi implementasinya, aplikasinya di lapangan itu berjalan atau tidak gitu ya. Nah di sini kalau misalnya mau dibuatkan sudah ada aturan juga ya Mbak ya. Kalau untuk SIM card itu kan dibatasi mungkin hanya satu orang itu hanya beberapa provider, lalu juga dengan NIK kan bisa juga ya. Saya rasa banyak ahli-ahli IT ya di Indonesia yang expert gitu ya. Jadi bagaimana sistem di sosial media itu secara sistem itu diblok Mbak. Jadi kalau dia tidak input nomor NIK, berarti kan let's say yang bisa akses ke sosial media itu yang 17 tahun ke atas, seperti sudah punya KTP gitu ya, punya ID, itu kan bisa. Jadi kalau anak-anak di bawah umur, anak-anak yang di bawah umur itu yang misalnya hanya main game gitu ya, saya cermati Mbak, anak-anak itu main game itu kok jadi lebih bukan lebih tantrum ya, jadi lebih kasar ya. Game-game sekarang itu cobalah dibuat inovasi ya. Sekarang mungkin ahli-ahli gamer di Indonesia ya yang expert itu buat tuh yang games itu yang kira-kira yang edukasi gitu ya Mbak, yang mengedukasi. Ini saya cermati nih anak-anak kebanyakan yang itu ya, berantem, kebanyakan yang umumnya tembak-tembakan gitu ya. Itu buat mereka tuh tensi darahnya jadi naik gitu kalau saya perhatiin. Kamu tuh kenapa? Saya bilang ini susah nembaknya mah gini-gini. Ya ampun, saya bilang nggak ada itu games yang mengedukasi, mungkin yang bisa kita buat tenang, menyejukkan gitu kan. Itu seharusnya Menko DJ itu aktif proaktif. Itu game-game yang buat anak-anak tantrum, tensi darah, hipertensi mereka naik, itu diblok Mbak gitu loh. Kan kita bisa dengan kearifan lokal gitu. Misalnya bikin game Gatot Kaca lah, entah apalah ngono tuh ya Mbak. Ada game yang dakon gitu. Iya, yang bisa terbang misalnya semar.
mana toh? Kan yang edukasi sekaligus mempelajari, oh ini budaya Indonesia ada Semar Petro gitu kan ya. Ada tembak-tembakan terus jadi mau tidak mau itu saya betul. Bahkan mereka nggak kenal loh Semar Petro itu, Mbak. Iya, makanya jadi saya pikir kok tembak-tembakan ini apa gitu. Terus buat mereka hipertensi, Mbak, kalau saya cermati. Iya, nah, betul. terus biasanya faktanya itu berdampak juga di lingkungan mereka pergaulan. Iya, kadang-kadang anak cowok itu main pedang aja, gitu kan. Dia mengikuti game yang ada. Itu game itu malah istilahnya membuat tingkat kekerasan makin tinggi. Nah ini yang perlu diblok, Mbak, ya. Yang perlu diblok itu bagaimana games itu bisa, apalagi anak-anak di bawah umur. Nah, jadi dampak IT ya, memang ya, Mbak, ada dua sisi. Jadi IT itu kecanggihan teknologi memang dua sisi ya, dua sisi. Jadi ada dampak negatif, positif. Bisa saja anak-anak kita selain terdampak kekerasan ya, terdampak judul ya kan. Nah itu mereka nggak sadar kan anak-anak itu kan. Jadi ini yang perlu diblok secara proaktif. Jadi biar Menko DJ dan jajarannya itu ada kerjaan juga, Mbak, gitu. Bukan hanya terima duduk santai gitu kan. Nah itu terpapar judul, lalu terpapar pornografi ya, Mbak ya. Yang kan rumah aman bagi anak kita sekarang, kita geleng-geleng ya, Mbak ya. Kita di rumah sakit ya. Berita sekarang ya, apakah rumah aman untuk anak-anak pasien? Kita deg-degan loh, Mbak, kita dengar media ya. Ya memang sekarang ya dunia seperti itulah. Terus sekolah juga kadang ya, Mbak ya, apakah rumah aman kedua bagi anak-anak kita? Kadang kita sudah jaga sedemikian rupa di rumah ya, dengan penuh kasih sayang, mungkin dengan penuh perhatian, ada perundungan ya. Jadi memang kita perlu bekali, Mbak. Kita kalau anak remaja mungkin saya pendekatannya dengan ngobrol ya, dengan ngobrol seperti sahabat aja, dia cerita kita dengerin gitu. Biasanya kalau anak perempuan gitu ya, ini mama kita dengerin gitu, terus kita harusnya gini ya, Dik ya, saya bilang gitu ya. Jadi pendekatan dari level pola asuh anak usia dini ya, terus menengah SMP remaja itu berbeda, Mbak. Tapi kita jadi sahabat. Sibuk-sibuknya kita di luar, Mbak, anak itu titipan Tuhan, regenerasi. Terus kata dari anak kita itu jadi jika bakal RI1, RI2 atau menteri kan. Jadi jadikan sahabat. Jadi saya tuh kadang-kadang geleng-geleng teman saya disebut bisnis ke luar negeri, anaknya keteteran sampai nggak tahu narkoba. Ya ampun Tuhan, itu anak cerdas ya, Mbak ya. Dan sesibuk-sibuknya itu anak tetap titipan. Kalau anak kamu rusak itu juga, jadi kan dampaknya ini orang tuanya di balapan liar subuh-subuh. Kalau saya jadi polisi, mama papamu nggak tahu, Pak, balikin depan mereka gitu. Mungkin mama papanya yang nggak tahu kemana gitu. Balapan liar jam subuh-subuh tuh saya bingung, mak bapak ini ngono loh. Nah jadi memang sekarang rumah aman kedua buat anak itu ya perlu ya, Mbak ya, perlu ditingkatkan ya. Jadi apakah sekolah aman dari perundungan, apakah rumah sakit aman dari pelecehan seksual. Bahkan ya berita yang saya dengar ini kan ada sampai pesantren di Lombok itu ya, sampai santriwatinya pelecehan sosial seksual dari 2015 sampai 2020 5 baru terungkap 10 tahun. Aduh, Mbak, saya bilang itu apa rumah aman ya? Kalau begitu tuh langsung turun tangan gitu loh, Kementerian Agama atau apapun itu ditutup saja gitu ya. Kita berempati, andai kan kita orang tua santriwati itu, meskipun saya bukan seiman ya, Mbak ya, tapi saya merasakan itu masa depan anak-anak kita hancur loh, Mbak. Iya, betul. Bayangkan bagaimana doktrin keyakinan itu kok bisa. Saya rasa agama tuh tidak ada yang mengajarkan pelecehan, ya. Itu sudah saya menghancurkan masa depan anak-anak itu remaja loh, Mbak, ya. Bagaimana tumbuh kembangnya itu, saya rasa pondok pesantren apapun ya yang yang istilahnya apapun ya, sekolah berasrama yang keagamaan yang sudah diindikasi ada seperti itu langsung ditutup, Mbak. Oke, baik. Ya, izinnya dicabut. Jadi inilah memang ya semua kementerian masih bersinergi. Jadi karena apa? Karena bonus demografi kita diberkati Tuhan, bonus demografi sekarang sudah luar biasa. Selain jadi sumber daya manusia, sumber daya alam itu mesti ya ini ya, Mbak ya. Kalau mau menuju Indonesia emas, bagaimana kalau SDM-nya rusak seperti ini? Saya sebagai orang tua tuh
benar-benar prihatin ya. Oke. Iya, prihatin. Mungkin itu saja. Baik, matur nuwun Mbak Vina. Kita sebagai orang tua, ini Menteri Hafid ini ya, akan membuat aturan untuk pembatasan media sosial untuk anak-anak ya. Saya sebenarnya ada satu ide juga kepada beliau untuk memberikan pembatasan media sosial terhadap orang tua. Keren nih. Kenapa saya mengatakan ini? Pernah mendengar nggak satu quote? Anak-anak itu adalah pendengar yang jelek, tetapi mereka itu adalah peniru yang terbaik. Ya, betul. Itu sesungguhnya terjadi dalam kehidupan dari zaman ke zaman, bahkan sampai sekarang yang lebih ekstrim lagi karena informasi begitu cepat beredar melalui media sosial dan lain-lain. Dan unlimited dan ya. Kita, betul. Dan kita orang tua itu ada kecenderungan menyalahkan anak, gitu loh. Jadi sebenarnya aturan ini dibuat kan sadar nggak sadar kita itu mengatakan anak yang salah. Coba dipikirkan lebih dalam, iya kan? Sesungguhnya kan itu kan. Padahal anak itu adalah peniru yang terbaik di dalam keluarga. Jangan-jangan di dalam keluarga itu ibunya yang sepanjang hari pegang handphone terus. Jangan-jangan bapaknya ibunya COD. Nah itu dia. Jangan-jangan bapaknya pagi-pagi udah pergi kerja, pulang udah malam, langsung habis mandi makan juga pegang handphone. Bagaimana aturan itu mau ditegakkan oleh kita? Sementara kiri kanan anak-anak lihat, dan seiring dengan waktu menjadi kebiasaan. Ya toh. Tetapi saya ingin mengatakan gini, tentu aturan dibuat itu baik untuk membatasi. Karena kan kita nggak bisa mendrive supaya semua orang tua menjadi baik. Itulah namanya kehidupan. Jadi menurut saya silakan aja monggo bikin aturan, tetapi harus dipikirkan bagaimana supaya setiap orang tua wajib memberikan contoh yang terbaik. Karena satu negara yang maju, betul, satu negara yang maju itu mulai dari elemen terkecil yaitu keluarga. Dan itu akan membentuk masa depan pemimpin di negara itu. Kita udah umurnya udah tua gitu toh. Nah, jadi saya pikir bikin aturan boleh-boleh aja. Bagaimana kalau menteri apa yang bisa bikin aturan kepada Sisnena supaya jangan pegang handphone terus. Kepada pembicara-pembicara kita, komentator juga, kita juga harus mawas diri kita. Jangan-jangan kita tidak memberikan contoh yang baik terhadap anak-anak kita. Ini saya tunggu-tunggu karena ini saya setuju. Mungkin caranya adalah kalau mau akses ke sosial media itu biasanya kan harus ada pakai nama siapa kayak gitu HP-nya. Jadi berarti satu HP hanya dipergunakan oleh satu saja. Akan tetapi bisa enggak Mbak Nena? Bisa enggak mereka itu melakukan dengan benar? Enggak usah susah-susah lah Mbak Nena, judul aja. Tahun ini itu sudah 120 triliun, jadi pasaran sepi, judulnya naik pasarannya. Mau Mbak Nena jual judul? Aduh, amit-amit dah. Lah, terus itu aja ya, PPATK udah nyebarin berita kayak gitu, juga nggak bisa bekerja sama dengan kepolisian, terus ini informatika dan badan kayak misalnya OJK dan sebagainya kan, atau BI kayak gitu-gitu. Aduh, soalnya kan itu ada yang sebagian melalui bank kayak gitu-gitu kan Mbak Nena, kan seharusnya diperketat. Sementara Pak Ferry Warjio itu dari dulu tuh sebenarnya 10 tahun yang lalu saya tuh udah suka sama dia ya. Karena apa? Orangnya tuh nggak sombong gitu ya, terus pintar, habis itu mau bekerja sama gitu loh, mau nyamperin Menkyu dan sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi kita ini ya gini lah Mbak Nena, kalau Mbak Nena cuma satu orang, otomatis skillnya mungkin terbatas walaupun pintar kan kayak gitu ya. Lah ini enggak kayak gitu, jadi
Aduh, gue nggak ngerti deh. Sama Mbak Nena, ekspor itu kan kita, padahal kita tuh ekspornya cuma sedikit loh dari GDP kita. Tapi lucunya lagi, tahu nggak apa sih itu daerah-daerah itu mau galakkan, terus sudah ngomong sama Menteri Koperasinya, gini Pak, tapi kalau saya sponsori terus nanti bank misalnya kayak Bank Jatim, bank daerah ya, daerah itu tuh nanti larinya ke Himbara lagi kayak gitu kan. Terus jawabnya gini, kalau itu urusan Menteri Keuangan, kamu lapor aja ke Menteri Keuangan. Loh, ya apa toh yo? Kok ya lah mestinya diurusin sesama menteri kan gitu. Makasih. Oke, terima kasih Ibu Mila. Silakan. Ini sih cuma sekedar omon-omon ya. Karena apa? Globalisasi ini nggak bisa mencegah lagi masalah internet. Internet udah mengglobal, udah sangat luar biasa. Bagaimana bisa mencegah itu dengan undang-undang? Karena semua sekarang ini semua pakai internet. Digitalisasi semua sekarang. Apapun digitalisasi. Jalan tol aja digitalisasi. Semuanya dibikin begitu. Jadi ya ada dampak negatif dan positifnya. Yang penting ketahanan keluarga aja. Kayak anak saya juga, itu susah untuk dibilangin. Undang-undang yang ngerti undang-undang, nggak ngerti anak-anak mau ngerti undang-undang apa. Perjuangannya berat emang untuk sekarang ini. Anak saya kan baru lulus lah sekarang, baru kerja, baru coba kerja. Dulu waktu kami SMP, SMA, waduh luar biasa. Dia itu betulnya sekolahnya sekolah bagus. Tapi nggak bisa juga kita hindari itu. Karena apa? Dia banyak kan main geng-gengan begitu juga. Susah untuk ini. Ya anak saya kan lelaki. Ya itu berat juga untuk menanggulangi itu. Ya ibunya juga harus kerja. Saya juga harus kerja. Dua-duanya kerja. Ya agak sulit ya. Yang penting bagaimana mengingatkan anak-anak aja. Karena ini nggak bisa ditolak lah, nggak bisa dihindari. Ini beratnya luar biasa. Yang penting kita bisa mengingatkan anak aja, jangan sampai dia terjerumus di dalam permainan internet ini. Karena internet udah mengglobal gitu luar biasa. Terima kasih. Pengawasan yang paling pertama itu selain dari si anak adalah orang tua ya. Atau keluarga lah, mungkin kakaknya atau gimana. Kedua itu dari sekolah juga gitu juga penting, karena ya selain medsos itu pengaruh offline-nya juga banyak ya yang nggak benar gitu loh. Cuma saya mau info nih, ini yang tadi peraturan mesti konsen dari orang tua, sebenarnya di Google itu sudah ada app ya, teknologi ya, itu namanya Google Family gitu loh. Kita bisa batasi sebagai orang tua di handphone anak itu dia bisa berapa jam sehari, app yang mau diinstal apa juga mesti ke izin kita gitu, bisa di-setel seperti itu gitu loh. Lalu mau kita lokasinya dia di mana kita bisa trace gitu loh. Jadi semua itu udah tersedia di sana di teknologi udah memungkinkan. Jadi sebenarnya hal-hal ini sih ya boleh dibilang omon-omon saja supaya mungkin mereka dibilang kerja gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak James atas komentarnya. Sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.